Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya teman-teman di Indonesia sana. Atau mungkin ada juga yang nggak lagi di Indonesia karena kemarin aku lihat ada yang daftar nomor WhatsApp-nya gabung ke grup WhatsApp kita +44. Nggak tahu tuh +44 di mana ya. So, selamat datang, welcome di webinar belajar bareng menulis esai dan mengisi form LPDP bersama aku, Rainer Abraham Purba. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dan nanti kita akan ngobrol santai, kita akan diskusi bareng-bareng. Ada sesi-sesi latihannya berdasarkan kemarin webinar kita di hari Kamis, karena aku ada webinar yang pertama di hari Kamis ya. Ada saran-saran dari teman-teman yang pengen waktunya lebih lama, pengen ada webinar-webinar lain, ada pengen em, ada sesi-sesi khusus gitu ya. Bahkan ada yang nggak keberatan untuk mau berbayar webinarnya atau mau berbayar mentoringnya gitu. Jadi em, salah satu sarannya juga adalah menambah sesi latihan gitu. Karena materinya banyak, jadi memang waktunya perlu lebih banyak gitu ya. Em, Materinya padat teman-teman. Tapi aku coba sebisa mungkin untuk menginclude practice sessionnya supaya nanti kita bisa latihan bareng-bareng. Nah, aku mau ngecek dulu nih, karena di sini aku ngelihat di Zoom aku entah kenapa mikrofonnya kayak tidak terlihat bergerak. Tapi aku mau ngecek dulu, apakah suaraku jelas terdengar, teman-teman? Tolong tuliskan di chat box aja. Tolong tuliskan di chat box, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Aman, jelas, aman ya. Oke, siap. Aman, oke. Siap. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan interaksi kayak gini via chat aja. Tapi nanti kalau misalnya em, ada pertanyaan yang aku mau klarifikasi dari teman-teman, nanti aku akan ngajak ngobrol juga, teman-teman bisa unmute yourself sehingga kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu ya. Dan buat teman-teman yang tidak bermasalah kameranya, tidak bermasalah internetnya, kalau mau open kamera, feel free banget supaya kita bisa, apa aku bisa lihat gitu, siapa sih yang aku ajak ngobrol di sini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, disclaimer dulu, kenapa aku mau membuat webinar ini. Oh, sebelum itu aku mau nanya, teman-teman tolong tuliskan di chat box. Teman-teman saat ini ada di kota mana? Yuk kita coba sama-sama lihat teman-teman di sini ada di mana masing-masing. Bandung, Tangerang, Jakarta, Malang, Jakarta, oke. Pasaman, Pasaman itu di mana ya? Baru dengar aku. Oke, Makassar, Pluit, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Tangsel, oke. So kebanyakan di Jawa ya. Oh ada juga dari Medan, oke. Former Torontonians. Oh, Juanda ini yang kemarin di Instagram komen ya. Oke. Pasaman itu Sumbar. Oh, Sumbar. Oke, Sumatera Barat ya. Oke, siap. Palembang. Oke. Teman-teman yang lain ada di mana? Berarti kurang lebih di Sumatera dan juga di Jawa ya. Em, Belum ada di sini yang di daerah-daerah lain gitu. So, thank you teman-teman semuanya. Nah, kan sekarang teman-teman di sana minggu malam ya. Aku di sini minggu pagi, di sini masih gelap, mataharinya belum keluar. Em, Depok, Depok. Oke, ini Alda nih. Oke, halo Alda. Nah, jadi teman-teman sekarang aku mau nanya. Sekarang di sana sudah jam 7 lewat 14 malam. Aku nggak tahu teman-teman di hari Minggu ini ngapain ya. Mudah-mudahan juga udah bisa spend your weekend dengan baik juga. Tapi mau nanya dong, di saat ini dari 1 sampai 10 level energinya ada berapa? 1 sampai 10 level energinya berapa? Tolong tuliskan di chat box. Wah gila 9,9. Luar biasa 10. 9, 9, mantap. 8, 8, 9,5. Wah, ini ketahuan ya, karena hari Minggu malam-malam mungkin teman-teman hari Minggu pada istirahat, sehingga malam-malam masih energinya sampai 10 gitu ya. Thank you banget. Em, Kemarin teman-teman yang di hari Kamis, ketika Kamis malam, ada yang 7, 6 gitu, ada yang bahkan 5 gitu, mungkin capek habis kerja. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman energinya sampai 9 sampai 10, 0,1-nya habis. Oke, mudah-mudahan teman-teman dengan energinya segitu ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa
bertukar energi juga supaya webinarnya juga menyenangkan. Waduh, level 5,5 ini berarti capek kayaknya habis kerja ya. Hari Minggu mungkin ada weekend shift. Oke, teman-teman semuanya, sekarang pertanyaannya adalah siapa di sini yang sudah pernah mengikuti webinar LPDP, baik itu dari LPDP-nya langsung maupun dari organisasi-organisasi atau individu-individu lainnya? Webinar soal LPDP, soal esai, apapun. Siapa yang sudah, siapa yang belum? Tolong tuliskan di chat box. Kalau sudah, bilang sudah. Kalau belum, bilang belum. Mau lihat dulu nih. Mau disensus dulu. Sudah, oke. Sudah sedikit, sudah, oke. Sudah. Belum. Oke, jadi ada yang baru pertama kali ya. Oke, sudah, belum. Oke. Oke, jadi ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sudah pernah ikut mentoring LPDP dalam bentuk apapun mentoringnya? Tolong tuliskan di chat box. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Mentoring ya. Sudah, belum. Oke. Oh, banyak yang belum kalau di sini ya. Kemarin di hari Kamis, banyak juga yang sudah ikut mentorship. Dimanapun aku nggak tahu, tapi ada beberapa yang udah juga. Oke, teman-teman, kenapa aku tanya kayak gitu? Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang sudah mengalami webinar, sudah mengikuti webinar, maksudnya sudah mengikuti mentorship juga. Mungkin teman-teman punya pendapat pribadi, bagaimana rasa webinarnya, bagaimana rasa dari mentorshipnya. Tapi yang aku lihat dan aku dengar dari teman-teman yang lain, yang aku pernah bantu juga, ada yang bilang bahwa em, ada webinar-webinar yang kemudian terlalu template gitu ya, yang kemudian jadi masih bingung sebetulnya, so harus nulis apa ya, dan tips-tips apa yang bisa dipakai, alat-alat apa yang bisa dipakai untuk mempertajam esai itu kayak gimana sebetulnya gitu. Masih kurang clear lah dari webinarnya. Atau mentoring yang kemudian award di LPDP-nya atau mentornya siapapun itu yang maksa kita untuk ngarahin kita ke arah mana, meskipun kita nggak pengen ke sana sebetulnya. Atau ada juga mentoring yang kemudian eh, dibilangnya kayak ngegembleng gitu ya, ngegembleng si mentinya, yaitu teman-teman yang calon pendaftar LPDP, ngegembleng kayak senior ngegembleng mahasiswa baru gitu. Jadi cuman kayak dicecer tapi nggak dikasih solusi. Nah, yang kayak gitu aku menyayangkan kalau memang betulan ada. Dan aku di sini sebetulnya pengen mengisi gap, kalaupun memang ada gap ya, bahwa mungkin ada teman-teman yang perlu belajar, belum pernah belajar, perlu belajar, udah pernah belajar tapi belum nangkep, udah pernah mentorship tapi belum juga puas misalnya gitu. Nah, aku mencoba untuk mengisi gapnya di sana. Mudah-mudahan dengan pengalamanku, aku bisa membantu teman-teman dengan baik. Nah, kita coba mulai. Sebelum mulai ke dalam materinya, aku mau disclaimer dulu bahwa kemarin aku sempat mention di grup WhatsApp soal level perfeksionismenya aku. Sebetulnya udah lama pengen bikin ini, tapi juga ragu karena kayak, aduh, I have to make a very good material untuk bisa bikin webinar gitu. Materi ini adalah materi yang sudah aku bikin dengan waktu yang tersedia sejauh ini. Aku merasa masih perlu bisa diimprove, tapi kalau aku terus-terusan improve, nanti nggak jadi-jadi webinarnya. So, let's work on with this. Nanti dengan saran-sarannya teman-teman, aku bisa memperbaharui, memperlengkapi materinya, sehingga nanti teman-teman bisa dapat materi yang lebih juga lebih lengkap gitu ya, lebih lebih dapat gitu. Nah, aku mau nanya dulu, bukan mau nanya, mau baca dulu sedikit dari Sania. Aku termasuk yang ngalamin Kak, dicekok framework yang kaku dan aku sempat debat sama kakak mentorku. Terus aku ngalah dan ngikutin, setelahnya aku sadar aku malah nggak jadi diri sendiri. Nah, ya contohnya kayak gitu ya. Terima kasih banyak Sania untuk udah sharing pengalamannya, mungkin mentoring yang kurang kurang mengenakan lah pengalamannya gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak tidak ada lagi lah atau kamu menemukan mentor yang lebih enak lah buat kamu gitu. Nah, itu teman-teman disclaimer dulu. Jadi this is materi yang sejauh ini aku sudah bikin, belum sempurna. Nanti dari saran-saran teman-teman bisa aku sempurnakan lagi. Oke.
mari kita mulai. Pertama-tama aku mau mulai juga dengan disclaimer lagi. Bahwa em, kalau kita getting through something does not give us credibility to teach others. Maksudnya gimana? Misalnya kalau kita sakit, sakit kanker atau sakit diabetes atau sakit apalah yang parah, kemudian kita diobati dan kemudian kita bisa sembuh. Tapi itu tidak membuat kita bisa mengajari orang lain bagaimana menyembuhkan diri. Tidak membuat kita kredibel dan bisa jadi dokter gitu. Sama sebetulnya prinsipnya, meskipun mungkin agak jauh perbandingannya, tapi sama prinsipnya, meskipun aku sudah menjadi award di LPDP, sebetulnya tidak memberikan aku kredibilitas untuk mengajarkan teman-teman soal LPDP. Oke, karena apa? Karena bisa aja aku sebetulnya nggak punya pengalaman banyak untuk ngajarin orang. Sebetulnya bisa aja aku nggak punya ilmu sebanyak itu. Sebetulnya bisa aja aku lolos mungkin secara luck, keberuntungan gitu ya, sekali coba beruntung kemudian lolos, aku belum dapat pembelajaran apa-apa. Jadi bukan berarti aku bisa ngajarin orang lain sebetulnya. Yang mau aku sampaikan adalah selama 3 jam ke depan, em, apa yang aku sampaikan, kalau teman-teman mau ikutin dan mau percayai, percayai dan ikutin karena itu make sense dan karena aku punya kredibilitas yang nanti yang akan aku sampaikan. Kalau teman-teman nanti ada yang merasa janggal dan sebagainya, tolong difilter lagi aja nggak apa-apa. Jangan ditelan bulat-bulat gitu ya. Itu yang aku mau sampaikan terlebih dahulu. BTW kemarin aku udah sampaikan di grup bahwa webinar hari ini 3 jam. Sebetulnya harusnya 2 jam. Tapi di hari Kamis kemarin aku tambahin setengah jam untuk bisa ada sesi Q&A. Dan dari saran-saran teman-teman di hari Kamis kemarin merasa, Kak kurang nih waktunya gitu ya. Jadi aku tambahin lagi jadi 3 jam di hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih ngebantu teman-teman lainnya. Kebetulan juga hari Minggu pagi ini aku ada waktu, aku bisa luangkan untuk teman-teman semuanya. Nah, itu disclaimer-nya. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Salam kenal dulu teman-teman. Em, Seperti yang aku tadi bilang, jangan cuman ngelihat bahwa Rainer award di LPDP sehingga dia bisa dipercaya. Belum tentu ya. Aku ngomong di sini berdasarkan pengalaman dan kredibilitas atau kredensial yang sudah aku bangun, sehingga yang aku sharing bukan hanya sekedar dari pengalaman, tapi dari ilmu-ilmu pembelajaran yang aku dapat dari pekerjaan, kuliah, dan sebagainya. So, salam kenal, namaku Rainer Abraham Purba. As you can see namanya Purba, Purba itu marga ya. Jadi aku Batak tapi ibuku Sunda. Jadi tadi salam buat yang ada di Medan ya. Nah, jadi aku dipanggil Rainer, aku S1 di Universitas Indonesia. Waktu 2016 aku mendapatkan AIMS, ASEAN International Mobility Students, yang memungkinkan aku untuk exchange student ke Kyoto di Ritsumeikan University. Dan kemudian di tahun 2019 aku mendapatkan Certified Professional Coach untuk profesional, bisnis dan sebagainya. Dan aku sudah 7 tahun pengalaman kerja, 4 tahun ya sebagai People Development Consultant. Itu aku nge-training staff-staff atau leader-leader di korporat gitu ya. Mulai dari staff sampai ke level vice presidennya mereka. Nah, dari pengalaman menjadi people development consultant, aku punya dapat materi-materi, belajar banyak materi-materi soal presentasi, public speaking, soal menulis, menyampaikan ide dan sebagainya, critical thinking dan sebagainya. Dari situlah kemudian aku juga akan sharing di sini. Karena itu juga berguna untuk kita menulis esai. Dan di tahun 2024 kemarin aku puji Tuhan berhasil mendapatkan LPDP dan saat ini aku sedang belajar sebagai student di Master of Education di Adult Education and Community Development di University of Toronto di Kanada. Nah, jadi ini juga sekalian aku latihan dan membangun portofolio bahwa I am teaching adults, you guys are adults, here I am as adult educator gitu. Aku juga mentor di Deals kalau teman-teman tahu ya. Dan aku saat ini juga sebagai pengurus dari komunitas Minutes of Manager. Kalau teman-teman ada yang tahu komunitas Minutes of Manager, aku jadi pengurus di divisi educationnya mereka. Nah, teman-teman, sekarang yang akan kita bahas nanti adalah kriteria award yang dicari apa, ngisi formnya gimana, poin yang dilihat dari esai,
tiga hal utama dalam esai, panduan kerangka esai, detail penjelasan bagian esai, dan tools-tools yang bisa membuat esai kita efektif, memorable, koheren, dan juga menjaga kredibilitas esainya kita. Oke, sekarang aku mau nanya dulu ke teman-teman. Tolong tuliskan di chat box teman-teman, apakah sudah siap untuk kita mulai materinya? Sudah siap atau belum? Tolong tuliskan di chat box. Siap, siap. All Indah pernah jadi mentee di Deals ya. Oke, good. Siap, siap, siap. Oke, sip. Thank you banget teman-teman buat energinya. Sekarang kita coba mulai diskusikan. Nah, teman-teman, aku mau masuk dulu ke satu kuis ya. Buat teman-teman yang udah join di hari Kamis, tolong diem-diem aja, jangan disampaikan informasinya ya. Nah, teman-teman, aku ngambil satu kasus yang aku karang nih ya. Teman-teman tahulah Donald Trump yang baru menang kemarin Presiden Amerika Serikat. Ceritanya Donald Trump sebagai presiden terpilih yang baru di Amerika Serikat itu mau mempekerjakan kepala chef baru di White House atau di Istana Negara. Lalu dari berbagai pilihan tersisa dua orang calon kepala chef. Dua orang calon kepala chef tersebut diminta memasak dan menyajikan hidangan untuk Donald Trump. Kemudian kedua calon tersebut menyajikan, ini dua orang chefnya. Buat teman-teman yang nonton film Hunger di Netflix, ini dari film Hunger ya. Ada dua orang chef dengan menunya masing-masing seperti ini. Chef pertama memasak Wagyu beef dan omakase sushi ya. Chef kedua memasak Indomie goreng dan juga garden salad. Menurut teman-teman, tolong tuliskan di chat box. Yang mana yang akan dipilih menjadi kepala chef di White House oleh Trump? Tolong tuliskan di chat box. Menurut teman-teman, yang mana yang akan dipilih? Kalau ada alasannya juga boleh. Chef satu, satu, Wagyu, satu, Wagyu, chef satu, satu. Oke, yuk, ada lagi yang lain? Apakah semua memilih satu? Tidak adakah yang merasa bahwa Indomie goreng itu layak untuk menjadi eh chef? Nah, kan Indomie goreng lah, gil sekali. Geisha bilang tergantung selera Donald Trump. Oke. Lara bilang chef satu sesuai standar makanan Western. Oke. Oke. Oke ya. 5, 4, 3, 2, 1. Trump, Indomie selera gua. Oke. Bukan masalah nggak layak kali ya, lebih ke selera Donald Trump dan standar makanan sana. Oke. Penghematan anggaran Indomie. Yang satu nggak bisa buat vegan. Oke, sip. Thank you banget teman-teman semuanya. Yang aku mau sampaikan dari exercise kita di sekarang ini adalah satu, teman-teman tadi ketika memilih, apakah memilih berdasarkan perspektif teman-teman sendiri bahwa, oh, Wagyu omakase sushi itu lebih enak, lebih mewah misalnya. Oke? Atau, oh, Indomie goreng kebanggaan Indonesia misalnya. Itu perspektif kita sendiri. Oke? Kedua, apakah ketika tadi teman-teman memilih chef satu atau chef 2 itu berdasarkan perspektif gini. Oke, ini kan negara Amerika Serikat. Kalau di Western itu orang-orang makannya kayak gimana ya? Itu kita sudah mulai melihat perspektif dari orang lain. Kita sudah memasukkan konteks ke dalam kasus ini bahwa ini adalah kepala chef di Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat standar makanannya atau selera makanannya seperti apa? Oke. Dan yang ketiga adalah lebih jauh lagi, kita sudah lebih berpikir bukan hanya soal Amerika Serikat, tapi soal siapa yang menilai. Di sini, ya kan, aku sampaikan di kalimat itu, yang mana yang akan dipilih oleh Trump. Artinya apa? Trump yang memilih. Artinya apa? Kalau kita mau menentukan mana yang bagus, mana yang akan dipilih, kita harus berpikir Trump itu perspektifnya gimana? Trump itu seleranya apa? Trump itu em, pengennya apa? Siapa tahu teman-teman, Trump suka Wagyu karena mungkin dia orang kulit putih dan sebagainya, tapi Trump sadar bahwa dia udah tua, penyakitan dan sebagainya, sehingga dia butuh salad, meskipun Indomie gorengnya nggak sehat ya. Siapa tahu akhirnya dipilih chef 2. Jadi, tiga hal tadi itu bisa jadi insight teman-teman. Kalau nanti teman-teman bikin esai,
teman-teman interview, ya, itu pakailah sudut pandang orang yang membaca, orang yang mereview, yaitu siapa? Orang-orang yang ada di LPDP. Yang akan mereview teman-teman adalah orang-orang yang akan menginterview teman-teman nanti kalau teman-teman sampai ke tahapan substansi. Mereka itu siapa? Bisa aja mereka expert di bidang teman-teman, yang misalnya teman-teman ada yang di bidang edukasi. Berarti dia expert di bidang edukasi, bisa jadi. Atau sebetulnya dia bukan expert di bidang yang teman-teman mau daftar, tapi dia expert di bidang lain yang ditugaskan untuk mereview teman-teman, bisa jadi. Atau dia profesional yang bekerja di LPDP juga bisa jadi. Kita nggak pernah tahu latar belakang mereka sebetulnya apa, gitu. Atau bisa jadi mereka juga psikolog, bisa jadi juga gitu ya. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah tergantung teman-teman. Ya, kriteria apa yang dipakai dalam menilai dan memilih kita nggak tahu ya. Apa yang dibutuhkan dari seorang kepala chef dalam konteks di White House-nya Amerika Serikat. Karena bisa jadi beda kepala chef di Amerika dengan kepala chef di Indonesia misalnya atau kepala chef di Afrika. Jadi, yang aku sampaikan nanti di webinar ini adalah tips-tips yang bisa berguna untuk penulisan esai dan menulis artikel secara keseluruhan, secara general, tetapi aku masukkan konteks-konteks LPDP-nya. Itu yang menjadi berbeda, gitu ya. So, itu jawabannya teman-teman, itu bisa jadi insight pertama. Oke. Nah, tadi yang menjawab pertama kali ada Geizia. Geizia ini Polkam ASEAN ya. Oke. Geizia, kalau kamu nanti mau private mentoring bersama dengan aku, kamu bisa mendapatkan slot mentoring gratis. So, selamat dari Geizia, karena tadi sudah berhasil menjawab tergantung selera Donald Trump, dan kamu menjawab pertama kali gitu ya. Tadi ada juga tuh Aulia Intan Anabella. Sama jawabannya sebetulnya benar, tapi sayang sekali Geizia udah lebih duluan, jadi aku pilih ke Geizia ya. Tapi thank you teman-teman semuanya buat jawabannya. Itu exercise yang pertama. Nah, insight yang pertama adalah pahami apa yang dicari penilai teman-teman. Ya, kalau kita mau menulis esai dan sebagainya, apa ya esai yang bagus tuh yang kayak gimana ya? Pahami dulu yang dicari penilai itu apa, yang dicari oleh beasiswanya kita apa, yang dicari kampus kita apa, gitu. Gak ada format baku yang berlaku bagi semua esai, karena setiap tulisan punya konteksnya sendiri, punya aturannya sendiri, dan punya kepentingannya sendiri tergantung tujuannya apa dan yang membaca siapa. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Jadi, kalau begitu, kriteria award di LPDP-nya apa sih? Kan tadi kita ngomongin ya, sesuai dengan kriteria. Kalau gitu kriteria awardingnya apa? Ini deh kriteria awardingnya. BTW teman-teman, aku mau disclaimer dulu. Oh, aku lupa mau bilang. Teman-teman, aku menyediakan private mentoring gratis, tapi ada kuotanya. Mohon maaf, aku nggak bisa banyak-banyak karena aku juga harus menyeimbangkan dengan waktuku di sini, gitu ya. Tapi nanti aku akan pilih berdasarkan apa? Teman-teman nanti bisa screenshot atau foto materi di webinar kita, terserah yang mana, atau mau beberapa juga boleh. Kemudian tolong upload di Instagram, kasih komen soal webinarnya, dan tag ke IG ku. Ya, nanti aku akan repost dan dari situ nanti aku akan lihat siapa yang akan aku pilih untuk bisa menjadi yang dapat private mentoring gratis sesuai dengan kuota yang aku punya. Nah, eh, tapi ada juga kriteria lain yang aku tidak sampaikan di sini, yang kemudian aku bisa lebih fair gitu ya, memberikan private mentoringnya kepada siapa gitu. Silakan nanti teman-teman bisa difoto, di screenshot, nanti di-sharekan di IG, nanti dari situ aku bisa pilih siapa yang mendapatkan private mentoring gratis. Nah, ini adalah kriteria calon awardee LPDP 2025. Teman-teman, disclaimer, ini bukan informasi resmi dari LPDP. Kalau teman-teman tanya ke pihak LPDP, mereka nggak akan bilang bahwa ini informasi yang benar. Karena LPDP tidak membuka secara resmi, tidak memberitahu secara resmi kriteria yang dicari itu seperti apa. Sehingga ini aku dapatkan dari mana? Webinar LPDP yang aku ikutin selama tahun 2024 dan sebelumnya juga gitu ya. Aku ambil rangkuman-rangkuman, poin-poin yang disampaikan oleh orang-orang LPDP-nya. Kebanyakan itu Pak Dwi Larso yang ngomong. Di beberapa webinar-webinar tersebut ada poin-poin yang ditekankan berulang kali.
Itulah yang kemudian aku rangkum menjadi 8 poin ini, ya, yang menjadi kriteria awardee LPDP. Oke. Nah, ini bukan daftar resmi, tapi ini bisa jadi panduan teman-teman yang menurutku cukup valid untuk diikuti, gitu ya. Nah, aku rasa di sini sudah jelas. Aku nggak perlu ngejelasin lagi ini makna-maknanya apa. Nah, teman-teman, jangan hanya tahu bahwa oh kriterianya apa, tapi pahami juga alasan di balik kriterianya apa. Kenapa? Karena kalau kita memahami sesuatu, memahami alasan di baliknya, memahami why atau memahami kenapanya, ya, kita tidak terpatok kepada poin-poin template, tapi kita paham esensinya. Ketika kita paham esensinya, kalau nanti teman-teman menulis esai, interview, dan sebagainya, teman-teman bisa menyesuaikan jawaban sedemikian rupa karena sudah tahu, oke, arahnya kemana nih, esensinya kemana. Oh, dia nanya gini, kayaknya dia mau tahu kriteria yang ini karena dia pengen tahu alasannya ini. Oke, kalau gitu saya jawabnya begini, gitu. Jadi kalau tahu alasan di baliknya, itu lebih fleksibel, bisa menyesuaikan jawaban kita. Nah, jadi em, ini teman-teman bisa dibaca, nanti juga recording akan aku share buat teman-teman yang sudah follow IG aku. Nah, jadi ini bisa nanti dipelajari sendiri ya. Aku rasa tidak perlu aku jelaskan eh, lebih lanjut. Nah, jadi insight yang kedua, pahami alasan dari kriteria yang tadi aku sampaikan. Memahami alasan dari kriteria bisa membantu kita untuk merangkai jawaban. Oke. Berikutnya, sehingga bagaimana kita menunjukkan bahwa kita memenuhi kriteria-kriteria ini, itu kita bisa bagi teman-teman. Untuk yang warna hijau, itu lebih banyak terkait dengan study plan, plan-plan ke depan gitu ya. Itu bisa kita lebih banyak tunjukkan di esai kita. Oke. Sementara yang warna biru itu lebih soal karakter kita, kepribadiannya kita gitu ya. Itu bisa lebih banyak kita tunjukkan di bagian isian form LPDP. Supaya apa? Di esai jangan campur aduk banget ya, mau nunjukin bahwa karakter kita bagus, di satu sisi mau nunjukin rencana studi kita bagus, jangan dicampur adukin ya. Kalau nggak relevan nanti nggak enak nanti esainya. Jadi dibaginya seperti ini ya, ada yang ditunjukkan di esai, ada yang lebih banyak ditunjukkan di bagian isian form LPDP. So, insight yang berikutnya adalah bagi-bagi cukup merata teman-teman. Teman-teman udah tahu kriteria awardnya apa. So, bagi-bagilah cukup merata. Mana yang di isian form, mana yang di esai, mana yang nanti mau ditunjukkan ketika interview, dibagi-bagi cukup merata. Oke, sekarang kita masuk ke isian form LPDP. Tapi di sini aku mau memberikan kesempatan dulu ke teman-teman ya. Dari sejauh ini yang sudah aku jelaskan, tolong tuliskan di chat box. Apakah penjelasanku bisa dipahami? Apakah penjelasanku terlalu cepat atau bagaimana? Tolong tuliskan di chat box teman-teman. Clear ya, aman, clear sekali, jelas, bisa diikuti, oke. Jelas, all good, oke ya. Tapi kalau mau ada yang nanya nanti feel free aja, oke. Sekarang aku juga kasih kesempatan terlebih dahulu. Dari yang aku jelaskan, apakah ada yang mau ditanya dulu? Dari yang aku jelasin dulu ya, jangan kemana-mana. Dari yang aku jelasin, ada yang mau ditanya dulu? Oke, aku rasa nggak ada yang mau nanya dulu ya. Sekarang kita lanjut aja. So, sekarang kita masuk ke isian form LPDP. Isian form LPDP ada banyak teman-teman. I can tell, I feel you bahwa itu banyak banget ya. Em, Memang perlu dicicil. Aku fokus ke 8 poin isian LPDP ini. Ya, 8 poin inilah yang kemudian bisa menunjukkan seberapa pendaftar beasiswa itu sesuai dengan kriteria yang dicari. Ya, karena menunjukkan karakter-karakternya kita. Dari kekuatan, kelemahan, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, sampai ke pembeda dari peserta lainnya. Kita bahas satu persatu. Isian pertama dan kedua itu soal kekuatan dan kelemahan. Balik lagi teman-teman ketika mengisi ini, di belakang pikiran kita harus ada kriterianya apa.
Sehingga ketika kita tahu kriterianya apa, kita tahu mau memilih kekuatan dan kelemahan yang mana. Aku percaya teman-teman punya banyak kekuatan, aku percaya teman-teman punya banyak kelemahan juga, kita semua punya, ya. Kalau gitu, mana yang mau dipilih yang mau kita sampaikan ke LPDP, sesuaikan dengan apa yang mereka cari. Oke. Kalau misalnya kekuatan kita adalah kita bisa begadang nggak tidur 3 hari, misalnya gitu ya. Tapi itu nggak relevan sama apa yang dicari sama LPDP. Ya jangan itu yang disampaikan. Kemarin ada yang bilang gini teman-teman di Google Form pendaftaran webinar, ada yang bilang gini, Kak, aku mau jadi diri sendiri, tapi aku takut nggak diterima sama LPDP. Ya aku bisa sampaikan adalah satu, bagus banget kalau sudah sadar bahwa kita masih punya kekurangan, that's very good. Kedua, dengan kesadaran diri, kita kurangnya apa dan sebagainya, kita refleksi dulu. Apakah memang kita sudah layak untuk dapatkan beasiswa LPDP? Tapi jangan kemudian jadi berhenti, ya coba aja dulu gitu kan. Kalau emang belum layak, nanti kita improve lagi, improve lagi. Tapi poin ketiga adalah teman-teman, untuk isian form, untuk nanti interview dan esai, show the best version of yourself that you could be. Artinya apa? Teman-teman tunjukkan kekuatan teman-teman di saat teman-teman optimal. Jangan merasa misalnya, oke, saya orangnya detail, saya orangnya pekerja keras, tapi nggak selalu sih. Kadang-kadang kalau lagi capek, ya nggak juga. It's okay. Ketika best version of yourself, itu kekuatan kamu adalah bekerja keras dan juga detail. Ya udah, sampaikan aja gitu. Jadi jangan sampai keraguan dalam diri atau mungkin perfeksionisme dalam diri merasa bahwa kita nggak punya kekuatan apa-apa yang dibanggakan, itu harus ditekan, diminimalisir gitu ya, dikurangi lah gitu. So show the best version of yourself. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tuliskan 3 kekuatan, 3 kekurangan. Sebetulnya nggak diwajibkan berapa jumlahnya, tapi ya I figured 3 itu cukuplah gitu ya. Nah, ketika ngisi isian form, apakah ketika ngisi isian form, apakah mendingan bullet points, cuman poin-poin aja, atau mendingan kalimat yang misalnya kayak 1 paragraf atau 2 paragraf? Sebetulnya balik lagi tidak ada ketentuan baku, tidak ada format baku, ya. Award di LPDP juga nggak dapat feedback dari LPDP kayak ini yang bagus adalah yang kayak gimana, enggak juga. Oke. Yang aku bisa sampaikan adalah begini. Tulis secara efektif dan on point. Artinya apa? Tulis dan sampaikan hal-hal yang memang relevan aja, hal-hal yang memang harus ada, oke? Tidak perlu detail-detail yang sebetulnya tidak mengubah makna, oke? Jadi mau bullet points, mau itu 1 2 paragraf, yang penting isinya adalah relevan. Tapi yang jelas yang aku bisa sampaikan adalah jangan cuma sampaikan kekuatan dan kekurangan, kalau bisa sampaikan kekuatan dan sejauh ini sudah memberikan dampak apa dari kekuatan tersebut. Oke. Dan jangan cuma sampai menyampaikan kelemahan, tetapi sampaikan kelemahan dan pembelajaran apa yang sejauh ini kamu sudah dapatkan, atau kelemahan dan hal apa yang sudah kamu lakukan untuk mengembangkan atau memperbaiki kelemahan tersebut. Jadi ketika orang baca, nggak cuman poin kekuatan dan kelemahan, tapi mereka tahu berdasarkan kekuatannya kita memberikan dampak apa kepada orang lain, berdasarkan kelemahannya kita melakukan apa untuk memperbaiki kelemahan kita, atau apa yang kita sudah belajar, apa pembelajaran hidup atau pembelajaran diri yang kita dapatkan dari kelemahannya kita. Sehingga jawabannya bisa lebih powerful. Oke. Poin yang berikutnya. Pengalaman membanggakan dan juga kurang membanggakan. Oke. Kalau menurut aku, balik lagi ya, ini nanti sesuaikan dengan kasus masing-masing. Tapi kalau menurut aku, di sini bisa ditunjukkan bahwa kita punya keinginan untuk berprestasi, berdampak positif bagi orang lain. Dengan cara apa?
dengan cara kalau ada pengalaman membanggakannya sesuatu yang bentuknya prestasi. Pengalaman membanggakannya atau sesuatu yang bentuknya menolong atau berdampak kepada orang lain. Oke, itu pengalaman membanggakan yang sebaiknya disampaikan. Tapi balik lagi kalau nggak ada ya sesuaikan dengan kasus masing-masing. Kalau masalah kurang membanggakan, kita bisa menunjukkan bahwa kita belajar sesuatu dari pengalaman tersebut dan tidak membuat kita menyerah. Misalnya, pengalaman kurang membanggakannya adalah em, aku ngasih contoh ya. Di tahun 2019 sampai tahun 2020, aku sempat menganggur 11 bulan. Oke. Tidak berhasil mendapatkan pekerjaan selama 11 bulan. Bayangin teman-teman. Apalagi terutama karena COVID ya waktu itu ya. Dan it was a very stressful time. Di momen tersebut, aku kemudian membangun satu media bernama Podcast. Kalau teman-teman ada yang mungkin udah pernah dengar Podcast, itu aku salah satu co-foundernya. Aku membangun itu bersama dengan teman-teman dari fakultas di UI untuk membangun sebetulnya komunitas podcast Indonesia gitu. Nah, di situ aku menyampaikan pengalaman kurang membanggakan bahwa aku nganggur 11 bulan, tapi aku sampaikan juga bahwa selama selama pengalaman tersebut, aku tetap melakukan sesuatu untuk bisa produktif dan aku tetap melakukan sesuatu untuk bisa berdampak positif ke orang lain gitu. Jadi, aku tidak hanya menyampaikan pengalaman kurang membanggakan, tapi juga menyampaikan sesuatu yang aku bisa pelajari dari hal tersebut atau dampak yang bisa aku share juga. Bukan, dampak yang bisa aku impact, sorry, dampak yang aku hasilkan ke orang lain selama pengalaman kurang membanggakan tersebut. Sekarang kita coba latihan, ya. Kita coba latihan. Tolong tuliskan di chat box aja teman-teman. Kalau teman-teman disuruh menulis pengalaman kurang membanggakan, itu kayak gimana? Coba tolong tuliskan di chat box. Kalau misalnya malu, pengalaman kurang membanggakan, boleh pengalaman membanggakan, nggak apa-apa. Tapi kita coba latihan dulu. Pengalaman kurang membanggakan, atau kalau misalnya malu, pengalaman membanggakan juga boleh. Ya. Tapi sebetulnya poinnya adalah bagaimana menuliskan pengalaman kurang membanggakan dengan positif, gitu. Ajar aksi admin kurang membanggakan, tidak cum laude tapi lulus tepat waktu, boleh, ya kan? Jadi kita bisa sampaikan bahwa meskipun tidak cum laude, kita lulus tepat waktu. Mungkin bisa disampaikan lebih lengkap ajar aksi admin. Contohnya gini, saya tidak cum laude karena bla 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 bla. Kalau ada alasan yang positif misalnya karena saya eh, banyak waktu banyak menghabiskan waktu untuk berorganisasi misalnya, that's a good point. Tetapi saya tetap mengusahakan untuk lulus tepat waktu karena saya juga tidak ingin memberatkan orang tua misalnya gitu. Itu terlihat lebih positif lagi kan gitu. Kalau kata Nia, Kak, apakah pengalaman tersebut harus linear dengan jurusan yang akan kita apply? Enggak harus linear, ya enggak harus linear. Nimatus Sadia, kurang membanggakan. Pengalaman kurang membanggakan bagi saya adalah ketika gagal dalam seleksi beasiswa BIB tahun 2023. Saya melakukan evaluasi diri dan berusaha meningkatkan kompetensi yang kurang. Perbaikan tersebut kemudian membawa saya berhasil mendapatkan beasiswa PPG dari Kem. Nice, that's good, Nimatus Sadia ya. This is a good example pengalaman kurang membanggakan yang tetap terlihat positif. Oke. Nurul Aliyah Ahmad kurang membanggakan. Tidak lolos LPDP batch tahun lalu, tapi tidak membuat saya menyerah, tapi membuat saya mengisi waktu saya dengan kegiatan-kegiatan sosial, menambah pengalaman yang relevan dengan kontribusi jangka panjang. Bagus, Nurul. Sedikit saran buat Nurul, tapinya jangan kebanyakan. Tapi tidak membuat saya menyerah, tapi membuat saya satu kali aja. Kedua, Nurul, kalau bisa lebih spesifik. Dalam artian gini, kan Nurul bilang ya, saya mengisi waktu saya dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti apa, oke?
disampaikan aja satu dua contoh supaya lebih spesifik, sehingga menambah pengalaman yang relevan dengan kontribusi jangka panjang. Kontribusi jangka panjangnya ini dispesifikin aja, kontribusi apa gitu. Misalnya kontribusi untuk lingkungan, eh, sehingga lingkungan bisa lebih bersih dan sehat, misalnya gitu ya. Itu bisa lebih bisa lebih kelihatan bahwa apa sih yang diomongin orang ini gitu. Oke. Pengalaman membanggakan dari Rashid. Dulu saat kuliah sempat gandeng departemen untuk kerjasama dengan UTP Malaysia untuk bangun pos ronda. Pengalaman membanggakannya Rashid ini bagus banget. Karena apa? Nunjukin bahwa Rashid problem solver dengan dan inovatif gitu ya. Dengan menggandeng departemen kerjasama ini bisa memberi dampak ke orang lain, dan Rashid bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan pihak lain, itu juga bagus banget. Em, aku sampaikan teman-teman, semakin apa yang teman-teman sampaikan berdampak ke orang lain, semakin dampaknya luas, semakin bagus. Oke. So, kalau bisa pengalaman membanggakan, kurang membanggakan, membanggakan kekuatan dan sebagainya, kalau bisa aja nih ya, kalau bisa aja, kalau ada aja, carilah sesuatu yang juga ada dampaknya ke orang lain. Oke. Aulia Intan Nabila. Kurang banget, tidak masuk PTN favorit, namun setelah kuliah saya tetap mengusahakan diri saya untuk terus improve dan mengikuti berbagai macam kegiatan, mengisi berbagai acara, dan menjuarai lomba nasional dan internasional. Good, bagus. Jadi kan nunjukin bahwa kita tidak menyerah gitu ya. Oke, teman-teman, sorry aku nggak bisa baca semuanya. Eh, kita next ya. Nanti aku bisa mungkin coba lihat dan aku bisa kasih feedback di lain waktu atau mungkin di grup WhatsApp kita nanti aku kasih feedback. Oke, berikutnya isian kelima dan isian keenam. Hal terakhir yang diajarkan dan kesalahan yang dilakukan. Di sini teman-teman, soal hal terakhir yang diajarkan bisa kita coba pakai untuk menunjukkan bahwa kita punya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai serta visi misi LPDP. Nilai-nilai LPDP kan yang profesionalitas, integritas, sinergi, apalah aku lupa. Ada 5 tuh kalau nggak salah gitu ya. Kalau bisa sesuai ke sana boleh ya. Em, Kalau nggak juga sebetulnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa tunjukkan bahwa pembelajaran itu menambah kualitas diri kita yang sesuai dengan kriteria LPDP. Kesalahan yang dilakukan, balik lagi kita bisa menyampaikan bahwa kita belajar dari kesalahan dan tidak membuat kesalahan fatal yang tidak sesuai dengan kriteria yang dicari. Misalnya teman-teman, kesalahan fatal kita adalah, em, misalnya ya, kesalahan fatal kita adalah kita ada masalah, bukan kita menyebabkan masalah di tempat kerja dan kemudian kita tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut dan berdampak negatif. Itu akan membahayakan untuk kriteria soal problem solver. Artinya, ketika masalah tersebut terjadi, udahlah kita yang menyebabkan masalahnya, kita juga tidak berhasil untuk menyelesaikannya. So, we are a problem maker and we cannot solve the problem. Artinya apa? Itu bisa membahayakan kualitas diri kita karena membahayakan kriteria LPDP yang dicari, bukan membahayakan. Karena mengurangi kualitas kriteria dari yang LPDP cari. Gitu, ya. Berikutnya, tugas di luar ruang lingkup dan pembeda dari lainnya. Ada banyak yang bertanya-tanya, sebetulnya apa sih tujuannya menulis tugas di luar ruang lingkup kerja? Kalau menurut aku pribadi, itu menunjukkan seberapa kamu problem solver.
kamu tidak hitung-hitungan, kamu tidak mengeluh dan bisa mencari solusi. Karena apa, teman-teman? Karena kita sebagai award di LPDP, kita diharapkan untuk kembali ke Indonesia. Ketika kita kembali ke Indonesia, ada banyak masalah-masalah yang kita bisa berpikir bahwa ini bukan tanggung jawab gua, ini bukan masalah gua, ini masalah pemerintah, ini tanggung jawab pemerintah, bukan urusan gua, bukan kewajiban gua. Orang-orang yang hitung-hitungan seperti itu, pasti LPDP nggak mau membiayai. Justru mereka membiayai kita untuk kita punya ownership ke Indonesia dan masalah yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, kita coba berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk kita bisa jadi orang yang seperti itu, kita perlu nunjukin bahwa kalau di kerjaan kita dikasih tugas di luar ruang lingkup kerja, di luar job desk misalnya, tapi kita nggak ngeluh dan kita tetap mencoba untuk menyelesaikan dengan baik. Pembeda dari yang lainnya. Saranku adalah kalau untuk poin pembeda dari peserta lain, itu cari keunikan dengan teman-teman menggabungkan antara kekuatan, pengalaman, dan rencana kontribusi yang membedakan dengan peserta lain. Jadi gini, jangan cuma ngomongin kekuatan misalnya gini ya. Pembeda dari peserta lain adalah saya orangnya komitmen 100%, sehingga saya pasti akan balik ke Indonesia. Teman-teman, pasti semua orang atau banyak orang juga ngomong hal yang sama. Tapi ada satu hal yang kemungkinan besar berbeda dari yang orang lain, yaitu apa? Kontribusi kita. Rencana kontribusi kita itu hampir tidak mungkin 100% sama dengan orang lain. Betul nggak? Sehingga kalau teman-teman masukin aspek tersebut, itu pasti akan jadi pembeda yang lebih kuat. Contoh, saya orangnya kalau bekerja selalu memberikan 120% karena saya komit terhadap tanggung jawab saya. Dengan pengalaman saya di bidang yang relevan, yaitu di bidang edukasi, saya akan 120% membawa pengalaman saya untuk mengimplementasi rencana kontribusi saya, yaitu mengembangkan generasi Z di Indonesia. Contohnya seperti itu. Jadi, poin pembeda kita dari orang lain, dari peserta lain, itu lebih kuat, lebih powerful, dan lebih berbeda dari peserta lainnya. Pembedaannya kelihatan jelas gitu loh. Ya, itu yang aku bisa sampaikan sebagai saran untuk poin ke-8, isian ke-8. Insight berikutnya adalah teman-teman, semakin dalam semakin kenal, ya. Karena kita udah tahu kriteria yang dicari, udah tahu apa aja isian di form LPDP, kita bisa masukin kualitas-kualitas yang berbeda tapi tetap relevan sehingga menunjukkan bahwa kita punya banyak kualitas yang memang dicari sama LPDP. Jadi reviewer bisa lebih mengenal kita, ya. Oke, ada yang angkat tangan dari Adrianta Gunawan Pramana. Ada yang mau ditanya? Iya, sorry Kak, tadi langsung nge-cut. Ini boleh langsung nanya ya? Ya, silakan. Eh, Kalau yang tadi, yang usia ke belakang, ini suaranya kedengaran jelas nggak? Apa? Jelas, Ini saya jelas. kebetulan lagi di kafe, tapi kayaknya suaranya berisik. Aku kayak mengganggu. Eh, jadi yang Islam 8 itu kan sesuatu hal yang pembeda nih. Nah, misalnya kita pembedanya itu bukan sesuatu yang menjadi sifat, tapi sesuatu yang kayak misalnya apa yang kita kerjakan atau apa yang kita pelajari itu belum banyak dilakukan oleh misalnya orang-orang di Indonesia gitu. Itu Hmm. misalnya yang mau saya pelajari ini something new loh. Dan ketika saya belajar ini di luar negeri, saya bawa pulang atau misalnya yang akan saya tulis di tesis yang saya bawa pulang itu bakalan bisa jadi sesuatu yang berkontribusi kepada misalnya Indonesia gitu atau kepada pemerintah atau kepada edukasi di Indonesia gitu. Misalnya gitu gimana? Tapi itu tidak menonjolkan sifat, tapi menonjolkan kayak what I'm about to do is something different gitu.
Oke, thank you, Adrianta. Bisa banget, bisa banget. Justru itu powerful. Kenapa? Berarti memang kamu bisa memberikan kontribusi yang berbeda dari orang-orang lain, gitu. Saranku adalah ketika menyampaikan hal tersebut, kalau ada data yang menunjukkan bahwa what you are about to learn and what you are about to contribute to Indonesia itu nggak banyak yang ngambil, itu akan lebih bagus. Masukin data tersebut. Misalnya, menurut data dari mana gitu ya, di Indonesia belum banyak atau berapa persen yang membahas soal apa, oke? Sehingga em, saya bisa mengisi kekosongan di sana karena saya ingin belajar soal itu dan saya bisa berkontribusi nanti untuk Indonesia di bagian itu dengan dampaknya apa. That would be very good gitu. Tapi balik lagi kalau bisa ada datanya supaya kamu tidak tidak asal klaim bahwa ini belum banyak loh yang kayak gini gitu. Bisa jadi kan mungkin eh, apa? Bisa jadi mungkin itu perspektif kamu gitu. Kamu harus punya argumen dasarnya apa gitu. eh Ya, itu bisa, Adrianta. Oke, Oke, thank you em, Kak. sip sama-sama. Sorry. Oh, ini tadi Alifa ada nanya nih. Soal yang pengalaman kurang membanggakan. Lulus S1 6 tahun, itu offside nggak, Kak? Penyebabnya karena COVID sehingga harus cuti untuk membantu tempatku mengabdi beradaptasi dan bikin kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan selama COVID dan tetap bertahan. Oke. Buat Alifa, sebetulnya pengalaman kurang membanggakannya alasannya bagus. Oke. Tapi kamu harus sampaikan gini. Gini, LPDP tidak mau awardee-nya itu berhenti di tengah jalan ketika kuliah S2 atau S3 atau kuliahnya lebih lama dari yang direncanakan. Oke. Jadi ketika kamu ngomong lulus S1 6 tahun, itu bisa membahayakan kriteria tersebut. Oke, karena kamu bisa dilihat bahwa, duh dia S1-nya lebih lama nih. Nanti S2-nya gimana? Tapi kalau kamu bisa menyampaikan alasan tersebut dengan cukup baik, ini alasan-alasan yang menurutku valid gitu ya. Dan kamu bisa sampaikan, tetapi untuk S2 nanti apapun yang terjadi, saya harus lulus tepat waktu karena saya bertanggung jawab dan saya dibiayai oleh negara. Saran aku tambahkan kayak gitu supaya apa? Hal-hal positif dari apa yang kamu sampaikan di situ tetap bisa tertampilkan, tetapi efek negatifnya bisa kamu minimalisir dengan kamu bilang yang tadi aku sampaikan. Gitu. Alifa Erhan, mudah-mudahan terbantu. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain soal isian form? Oke, teman-teman kalau sejauh ini clear, tolong oh oke. Aulia Resen. Ya, silakan Aulia kalau mau ngobrol. Kak, thank you banget kesempatannya. Nah, kalau dari aku tuh mau nanya lebih ke, kan tadi Kak Renner sempat bilang bahwa kita tuh harus bisa nge-combine antara kontribusi yang kita berikan, terus apa namanya kekuatan dan lain sebagainya di essay tersebut gitu. Nah, di masalah kontribusi ini harus banget gak sih Kak ada mungkin measurement yang kayak angka banget gitu bentuknya, karena kan kebetulan aku di bidang psikologi nih Kak gitu, dan aku tuh tertariknya di bidang adult learning atau community juga gitu sama kayak Kak Rainer gitu. Dan selama ini aku punya beberapa pengalaman, mungkin kayak aku ngisi acara apa namanya ke teman-teman sebagai bentuk kontribusi aku di bidang adult learner gitu dan lain sebagainya. Tapi selama ini aku nggak punya measurementnya kayak kalau di training tuh biasanya ada kayak peningkatan gitu-gitu. Misalnya dari berapa persen ke berapa persen mengenai pemahaman peserta gitu. Nah, selama ini tuh aku nggak ada gitu karena ya diundang secara lepas aja gitu. Nah, kira-kira hal-hal yang kayak gitu tuh gimana sih Kak cara kita mengemasnya gitu agar bisa kelihatan jelas bahwa oh kontribusi kita itu di bidang yang kita minati seperti ini gitu Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Happy happy to hear that. Pertama,
mungkin yang aku mau klarifikasi adalah combining kekuatan, pengalaman, dan kontribusi kita itu lebih kayak panduan. Kalau memang nggak bisa, nggak harus. Yang kedua adalah dari yang apa yang tadi Aulia ceritakan, soal pengalaman ya, kamu bisa bawa misalnya kayak sudah berapa tahun berpengalaman di bidang ini sehingga em, punya banyak insight soal apa yang perlu diperbaiki dari bla bla bla, misalnya gitu ya, lebih spesifik aja. Kalau soal kontribusinya, yang tadi aku dengarkan itu kebanyakan soal pengalaman sejauh ini belum ada measurement dampaknya gimana. Oke. Tapi mungkin aku mau nanya dulu, kalau rencana kontribusinya sendiri kayak gimana? Secara singkat aja. Rencana kontribusi gimana maksudnya, Kak? Yang mau Kontribusi disampaikan di esai gitu ya? ya, kontribusi ke Indonesianya yang mau ditulis apa? Nah, jujur itu juga aku masih bingung juga gitu, Oh, gimana masih cara nyari. aku mengemas rencana kontribusi itu gitu, karena ya rencananya itu aku pengen nanti ketika lulus kontribusi yang pengen aku ini di Indonesia itu adalah aku membangun platform, karena aku sekarang kerja di bidang edutech ya Kak ya gitu. Nah, aku ingin membantu teman-teman mungkin apa ya, mungkin membentuk kayak edutech, bukan edutech ya, membentuk platform baru yang bisa mewadahi teman-teman adalah untuk belajar gitu. Cuman untuk spesifiknya seperti apa itu masih aku pikirkan gitu, Kak. Oke, sip. In that case, nggak perlu ada measurement berapa persen dan sebagainya. Kamu bisa bilang bahwa dan berdasarkan pengalaman dan insight-insight yang saya dapatkan dari pengalaman saya menjadi bla bla bla, gitu ya. em, saya berencana untuk membangun sebuah platform yang dapat bermanfaat. Nah, manfaatnya itu yang kamu detailin. Misalnya bermanfaat untuk em, anak muda belajar bla bla koma bla 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 gitu. Itu pengalaman, bukan, manfaat dan dampaknya itu yang kamu detailin. Tapi nggak perlu disampaikan bahwa dengan target berapa persen eh, generasi muda mendaftar atau apa, nggak perlu sampai ke sana. Yang penting adalah dampak yang mau Hmm. kita em, manfaat dan dampak yang mau kita implementasikan, yang mau kita berikan itu apa gitu. Nggak, jadi nggak perlu ada measurement sampai target berapa persen gitu. Oke, oke. Menjawab kah? Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke, Terjawab, sip. Kak. Thank you. Oke, yang lain aku anggap clear ya teman-teman ya. BTW, em, aku nggak tahu teman-teman di sini usia berapa. Bisa jadi ada yang lebih tua dari aku. eh Meskipun batas S2 LPDP kan 35 ya. Dan aku sudah agak mendekati batas. Nah, tapi aku treat everyone di sini secara sama aja. Kita ngobrol santai aja. Jadi aku akan panggil nama kayak tadi ya sejauh ini gitu ya. Oke, sip. Teman-teman, sekarang kita masuk ke tools-tools yang bisa membuat esai efektif, memorable, dan juga terjaga kredibilitasnya. Tools yang pertama, untuk bisa membuat esai yang efektif. Satu, paragraf deduktif. Teman-teman pasti udah belajar di pelajaran bahasa Indonesia harusnya di sekolah. Ada paragraf deduktif, induktif, campuran gitu. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. Sehingga inti pesan dari paragraf tersebut itu ada di awal. Sebaiknya untuk esai beasiswa itu paragraf deduktif yang dipakai. Kenapa? Karena bayangkan esai kan banyak ya. Ada let's say puluhan ribu esai. Satu orang reviewer mungkin mereview let's say I don't know 10 sampai 50, aku nggak tahu berapa. Sehingga semakin cepat orang tersebut menangkap inti dari paragraf kita, semakin baik. Supaya dia nggak kelamaan ngebaca sampai ke bawah paragraf, baru nemu.
intinya apa. Oke. Jadi lebih baik pakai paragraf deduktif. Di bagian awal adalah intinya, pesannya apa, generalnya apa, baru ke bawahnya penjelasan lebih detail atau lebih spesifiknya bagaimana. Itu paragraf deduktif. Kedua, satu paragraf, satu gagasan utama. Jangan dicampur-campur. Kalau paragraf itu mau ngomongin soal pengalaman kerja kamu, fokuslah ke pengalaman kerjanya aja. Setelahnya baru pengalaman edukasi, setelahnya baru misalnya pengalaman volunteer, misalnya gitu ya, pengalaman di komunitas, tapi jangan dicampur-campur. Oke? Satu paragraf, satu gagasan utama. Chang and Chu. Chang and Chu itu maksudnya gimana? Teman-teman, tolong tuliskan di chat box. Kalau makan martabak atau makan pizza sekaligus langsung satu loyang tanpa dipotong-potong, muak atau enggak, teman-teman? Bisa dikunyah enggak? Bisa ditelan enggak? Bisa bisa dicerna dengan baik enggak? Tolong tuliskan di chat box menurut teman-teman gimana? Muak, mual enggak kalau misalnya makan pizza, martabak, satu loyang penuh langsung tanpa dipotong-potong? Enak, right? Nggak bisa mual banget, ya kan? Nah, nggak bisa dinikmati. Sama teman-teman, esai kita kalau kalimatnya terlalu panjang, orang udah pusing duluan, aduh ini anak ngomong apa sih gitu. Kalau paragrafnya terlalu panjang, itu juga sama, bisa kayak, aduh apa ya gitu. Kebetulan lagi makan martabak nih Kak, aduh Linda, aku kangen martabak, aku pengen martabak, aku suka martabak. Anyway, jadi teman-teman, kalimat teman-teman, paragraf teman-teman, itu dipotong-potong supaya yang membaca dipotong-potong menjadi chunk, ya, chunk, supaya yang membaca ketika ngunyah esai teman-teman, itu bisa lebih paham, lebih mudah memahaminya, lebih mudah memprosesnya. Oke. Kadang-kadang kita terlalu memakai banyak kata sambung sehingga satu kalimat bisa panjang banget sampai ke titiknya tuh lama gitu ya. Atau satu paragraf bisa penuh banget karena terlalu banyak ide yang kita masukin. Oke, jadi dipotong-potonglah supaya mudah dicernanya. Contoh aja kalimat yang ada di sini teman-teman. Ini ada satu, dua, tiga poin ya, yang aku pisahkan dengan titik, 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 titik. Bayangkan kalau kalimat ini aku gabungkan menjadi satu kalimat dengan kata sambung, bisa aja sebetulnya. Tapi pasti teman-teman kayak, aduh, maksudnya gimana gimana gitu. Ya. Berikutnya adalah SMART. Ketika menjelaskan suatu ide atau rencana atau target, memilih rencana, kita perlu ingat SMART. Mungkin teman-teman udah banyak nih yang ngomongin soal SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Kalau ngomong, kalau nulis itu spesifik supaya nggak ambigu ya, sehingga bisa lebih efektif, pesannya bisa lebih tersampaikan. Misalnya gini teman-teman, gini teman-teman kalau melihat politisi yang kampanye itu sering banget kalimat-kalimatnya ambigu. Misalnya gini, membuat Indonesia jadi lebih baik. Apanya yang lebih baik? Membuat Indonesia sehat. Sehat itu maksud sehatnya kayak gimana? Gitu. Yang hal-hal yang kayak gitu yang perlu lebih spesifik. Misalnya, saya mau membuat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi angka stunting dengan cara meningkatkan sanitasi air bersih di lingkungan-lingkungan, terutama lingkungan-lingkungan yang terisolasi misalnya. Jadi yang kita sampaikan lebih spesifik, lebih jelas, lebih konkret. Oke. Nah, smart ini teman-teman adalah panduan
untuk teman-teman mengevaluasi rencana saya, target saya itu apakah sudah spesifik, measurable, attainable, relevan, timely nggak ya? Kalau enggak, perlu ditambahin. Contoh, bukan contoh, aku jelasin dulu nih. Spesifik. Goalnya itu konkret, jelas, spesifik, ya. Bisa dibayangkan, bisa dilihat gitu, bisa dirasakan. Measurable. Apa, bagaimana kita mengukur bahwa itu sudah sukses dilakukan, gitu. Em, Contoh tadi, Aulia mau membangun platform. Membangun platform, mengukurnya gimana? Platformnya sudah terbangun. Itu udah jelas banget, ya kan? Platformnya berdampak atau tidak? Pengukurannya ada banyak sebetulnya. Contoh, angka user dari platform. Kamu mau nargetkan berapa jumlah angka usernya, misalnya? Angka em, user sama pemakaian rate pemakaian itu kan bisa beda ya. Bisa jadi usernya 1.000, tapi yang memakai 500. Bisa jadi kan? Terus misalnya kamu bisa mendapatkan feedback dari survei, eh, misalnya tingkat kepuasannya 80%, atau misalnya tingkat kepuasannya nilainya 4 dari skala 1 sampai 5 misalnya gitu. Nah, yang gitu-gitu jadi sesuatu yang jadi pengukuran bahwa dampak kamu tuh bisa diukur gitu dampaknya. Attainable tuh maksudnya ini bisa dicapai. Teman-teman hati-hati kalau kita terlalu bombastis, terlalu over promising, terlalu nggak angan-angan gitu ya, terlalu ngide gitu. Kalau bahasa sekarang halu ya. Goalnya challenging tentu, karena itu sesuatu yang memang besar, tapi tetap harus realistis kita bisa lakukan. Contoh, dalam rencana jangka pendek kita, 5 tahun setelah kita lulus kuliah, kita menargetkan untuk mengembangkan kondisi pemakaian AI di seluruh Indonesia. Itu tidak attainable, tidak realistis. Kenapa? Kita baru lulus dalam waktu 5 tahun. Bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa 5 tahun itu cukup untuk kita bisa mengembangkan AI di seluruh Indonesia? Kita bukan siapa-siapa, setelah lulus kita belum tentu jadi siapa-siapa juga, gitu. Sehingga sebaiknya rencana 5 tahunnya fokus ke dampak yang lebih lokal. Jangan sampai level nasional, misalnya gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa itu attainable atau tidak. Relevan. Relevan di sini kaitkannya kemana? Kaitkannya ke visi misi LPDP, visi misi Indonesia, rencana jangka panjang Indonesia. Kalau kita bilang bahwa em, tadi kan kalau nggak salah Adrian Tama juga bilang yang kamu mau pelajari itu berbeda ya. Belum banyak orang yang belajar itu gitu. Tapi hati-hati, kalau itu bukan sesuatu yang relevan buat Indonesia, LPDP juga akan nanya, oke sih, ini ilmunya unik. Tapi nanti buat apa ke Indonesia gitu? Indonesia belum perlu misalnya gitu. Nah, jadi kalau ngomongin relevan, relevansinya ke LPDP dan Indonesia, teman-teman. Timely itu artinya adalah jelas timelinenya gimana. Mau berapa tahun, berapa lama, itu jelas gitu. Jadi ketika menyampaikan target, rencana, gagasan, sebaiknya pakailah SMART ini ya, supaya lebih efektif penyampaiannya. So, insight berikutnya cepat, spesifik, dan konkret. Jangan berlama-lama membawa pembaca menuju gagasan utama agar pembaca tidak bosan duluan dan kehilangan arah. Sampaikan to the point di awal, lalu jelaskan lebih detail. Oke? Gunakan istilah dan gagasan yang spesifik agar tidak ambigu. Ya. Oke.